Salam semua, sayang-sayangnya Bude. Eh, apa kabar semuanya? Bude harap kalian tetap dapat menjalankan ibadah puasa ya sampai nanti, sampai habis. Dan terima kasih untuk doa kalian yang udah support channel Bude, doain kesehatan Bude dan keluarga Bude, dan Bude harap juga doa yang terbaik untuk kalian semua di sana. Oke, hari ini Bude mau cerita, masih dengan cerita misteri atau cerita gombalan atau cerita iseng-iseng. Tapi ini baru Bude alamin ceritanya tuh waktu Bude 2 bulan lepas itu kan Bude sewa rumah. Jadi Bude sewa tuh 2 bulan lamanya. Begitu habis masa sewa, jadi kita pulang ke rumah kita sendiri. Jadi pagi itu Bude mau angkat barang, terus masih ada juga sebagian barang yang belum Bude packing. Jadi sambil packing itu kok Bude cium seperti kencingnya kucing gitu, tapi kuat sekali. Dan Bude tuh memang hidungnya Bude tuh sensitif. Kalau ada bau-bauan gitu, pasti Bude orang yang pertama yang akan cium, terutama di ruang tamu, karena Bude rasa seperti kencingnya tuh seperti jadi pusing gitu kepala Bude ya. Terus Bude bilang, ini kencing, ini bau di mana, ini bau di mana. Bude cari itu di dalam kamar nggak ada. Yang paling kuat itu di ruang tamu ya. Jadi Bude itu apa barang-barang Bude kena kucing. Kebetulan memang Bude ada piara kucing 2. Bude takutnya dia kencingin barang-barang yang udah Bude bungkus gitu ya. Tapi dicari tuh nggak ada, bekasnya tuh nggak ada, cuma baunya saja menyengat. Nah Bude bising gitu, Bude bau nih, bau, tapi di mana nggak ada nih bau. Jadi Pak D itu marah gitu. Sekali Pak D, udah gitu. Yang kedua juga gitu. Yang ketiga tuh seperti Pak D tuh kamu tahu nggak, katanya. Wah, Pak D tinggi suara dan marah gitu, supaya Bude nggak usah ngomongin lagi. Juga kesel, Bude juga kesel. Jadi udah nggak karu-karuan deh. Terus akhirnya udah diangkat barangnya ke rumah aslinya Bude, ke rumah ini gitu. Nah terus Pak D udah pulang dulu ke rumah kita. Nah Bude masih ada di rumah sewa. Itu bau. Jadi karena Pak D marah, jadi Bude diam lah, nggak ada orang gitu. Jadi Bude cium aja lah sendiri gitu. Terus sampai Bude pulang dari rumah sewa ke rumah Bude yang rumah Bude sendiri itu, bau itu masih ikut. Jadi Bude cium barang-barang Bude, tas Bude, baju Bude, kok enggak gitu, enggak bau gitu. Tapi di dalam taksi itu bau gitu. Wah, ini udah nggak betul gitu. Jadi sampailah Bude ke rumah Bude. Terus ajaibnya bau itu hilang gitu, udah nggak ada lagi.
begitu Bude masuk pintu udah bau nggak ada. Jadi ya udahlah, Bude udah lupakan. Nah besoknya, keesokan harinya, karena Bude harus mengembalikan kunci ke yang punya rumah, jadi Bude datang lagi ke rumah sewa itu. Waktu Bude buka pintu apa semua ya, Bude masuk untuk bersihin sedikit-sedikit gitu yang belum Bude sapu gitu. Sekalian Bude ngecek gitu, kok baunya tuh nggak ada. Alhamdulillah juga. Jadi selamat lah aku gitu ya, selamat kalau bau gitu kan Bude harus cari. Kalau Bude nggak cari, bau itu masih ada, nanti yang punya rumah bisa denda Bude kan, karena Bude nggak jaga kebersihan gitu. Karena ini kan bau sesuatu yang yang kotor gitu, nah rajis ya namanya, kencing kucing gitu kan, bau kan, nanti repot urusannya ya. Tapi alhamdulillah waktu Bude datang itu nggak ada baunya udah hilang. Terus Bude semprot sampai yang punya rumah datang, dan Bude udah menyerahkan kunci apa-apa barang-barang yang sekiranya harus dikembalikan, Bude kembalikan. Jadi udah bersih semua. Nah jadi Bude setelah kasih kunci ke tuan rumah, jadi Bude pulang lagi ke rumah Bude ya. Nah 2 hari kemudian, jadi kita kumpul-kumpul gitu ya kan, sama anak, sama cucu gitu, kumpul-kumpul. Nah jadi mulailah dibahas soal itu dengan Pak D. Dia bilang, kamu tahu nggak, katanya, kamu tuh selalu katanya menegur sesuatu yang sesuatu lah, kita tuh hidung, pendengaran, mata itu harus, penglihatan tuh harus dijaga. Dia bilang bukan berarti cuma benda-benda ini kan selalunya memberi sinyal itu melalui hidung, melalui penglihatan juga, bau ya, hidung ya bau ya, terus dengan pendengaran gitu. Ternyata yang setahunya Pak D itu, yang Pak D rasakan adalah sebagai perpisahan untuk kita dari yang penunggu rumah ke kita lah. Jadi selama ini kita udah jaga rumah itu, atau kita mendiami rumah itu, jadi farewell lah, perpisahan. Jadi Bude yang dikasih sinyal itu bau. Itu memang bau itu Pak D itu nggak nyium, nggak begitu nyium. Dan anak-anak Bude itu nggak ada yang nyium, cuma Bude aja yang beribut itu, yang bau gitu. Itulah pengalaman ya, kalau dibilang horor nggak horor karena kejadiannya siang hari, tapi buat Bude adalah ini mungkin ungkapan mereka perpisahan, atau terima kasih rumahnya ada dijaga, kita nggak tahu juga ya. Dan Bude udah kembali lagi ke rumah Bude. Bude rasa ya bersyukurlah, walaupun rumahnya belum beres nih, tapi kita udah kembali ke rumah dengan Bude rasa lebih nyaman ya, tinggal di rumah. Walaupun rumahnya jelek, tapi lebih nyaman gitu daripada rumah bagus tapi bukan rumah kita sendiri. Bude rasa Bude stop aja ceritanya Bude. Besok-besok akan ada cerita lain. Kira-kira maunya kalian diceritain apa sama Bude? Kalian komen di bawah. Terus jangan lupa yang belum subscribe channelnya Bude, di subscribe agar
channelnya Bude bisa berkembang. Oke, akhirnya dari Singapura Bude ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa hingga sampai akhir ya. Oke, Bude undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.